Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa sekalian. Saat ini di tanah air tengah dihebohkan dengan kasus dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan aparat penegak hukum, Irjen FS dan teman-teman. Yang menyulitkan di sini yang belum terungkap adalah terkait belum ditemukannya motif yang pasti dari delik yang dilakukan oleh saudara FS tersebut, sehingga menimbulkan pendapat pro dan kontra. Apakah motif itu perlu diketahui atau perlu dibuktikan? Masing-masing berbeda. Nah, dalam kesempatan ini saya melihat di acara televisi beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang pendapat dari Hotman Paris dan Prof. Edi S. Faris bahwa motif dalam pembunuhan berencana menurut mereka itu tidak perlu. Pandangan yang dikemukakan oleh Prof. Edi, seorang guru besar pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam persidangan kasus kopi sianida yang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, dia menegaskan bahwa motif itu tak perlu ada dalam pembuktian pasal 340 KUHP. Dengan alasan dia menilik sejarah pembentukan lahirnya pasal 340. Prof. Edi ini mengutip pandangan dari seorang guru besar dan mantan jaksa agung Belanda yang bernama Jan Remmeling, bahwa motif justru jauhkan dari rumusan delik. Remmeling menulis, pembuat pasal 340 KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik pasal 340. Nah, menurut Prof. Edi juga, dia pada saat itu mengkonfirmasikan dari penuntut umum ketika dalam persidangan. Prof. Edi menegaskan jawabannya tentang pendapat dia bahwa motif tidak perlu itu sudah jelas dan tegas. Motif tak perlu. Ia justru meminta ahli pidana yang menyebut motif harus dibuktikan dalam perkara pembunuhan berencana untuk kembali belajar sejarah pembentukan KUHP Belanda. Nah, dia mengatakan kalau ada ahli pidana yang mengatakan pembunuhan berencana itu harus ada motif, suruh baca ulang sejarah pembentukan KUHP Belanda, ujar dia di depan majelis hakim pimpinan Kisworo. Menurut pendapat saya itu adalah keliru besar ya. Justru saya ingin mengungkapkan beberapa argumen ya. Pertama, argumen dari pendapat, saya ingin membantah pendapat Prof. Edi Faris ini ya. Bantahan saya ini akan saya uraikan sebagai berikut ya. Yang pertama, apa hubungannya motif dengan sejarah pembentukan undang-undang saat itu? Karena mungkin saja mereka saat itu pembentuk undang-undang tidak memasukkan motif dalam alasan karena hukum harus bersifat fleksibel, harus bisa menjangkau masa depan. Justru pembentuk undang-undang saat itu memberikan kebebasan kepada kita yang akan menggunakan ketentuan tersebut di masa depan untuk menafsirkan ketentuan sesuai dengan keadaan zamannya. Nah, menurut pendapat saya, pendapat Prof. Edi ini adalah sebuah jumping to conclusion. Jadi suatu konklusi yang diambil dari premis mayor dan premis minor yang tidak nyambung gitu. Jadi saya juga bisa mengatakan, tadi Prof. Edi mengatakan bahwa orang yang berlawanan dengan dia harus belajar sejarah. Saya juga berpendapat bahwa pendapat Prof. Edi itu menurut saya keliru, dan Prof. Edi itu harus belajar lagi logika hukum. Nah, kemudian yang kedua, menurut pendapat saya pembunuhan
berencana itu digolongkan sebagai delik material. Selain daripada tindakan yang terang itu dilaksanakan oleh pelaku, masih harus ada akibatnya yang timbul, karena tindakan itu baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya atau full toid, misalnya pasal 338 tentang pembunuhan, harus timbul akibat-akibat yang muncul secara berurutan. Misalnya dalam kasus Ferdy Sambo ini pertama adanya penembakan atau penganiayaan, kemudian timbul matinya korban, kemudian ada apalagi itu obstruction of justice ya, yang dilakukan oleh saudara Sambo dan rekan-rekannya. Nah, kemudian yang ketiga ya, argumen saya nih, kalau motif itu tidak dapat dibuktikan oleh JPU, oleh jaksa penuntut umum, bagaimana kita tahu alasan FS ini atau alasan pelaku ini membunuh? Apa alasannya dia membunuh Joshua? Karena justru motiflah yang dapat membuktikan alasan pelaku, juga dapat membuktikan bahwa perbuatan pelaku itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana ataukah pembunuhan biasa. Jadi menurut saya motif itu perlu. Nah, di sini menurut pendapat Dr. Frento T. Soeharto SHMH MMMBA mengatakan bahwa motif itu perlu dibuktikan dalam sebuah kasus pembunuhan berencana. Nah, unsur pembunuhan berencana itu bisa dibuktikan dalam kasus Sambo, yaitu dengan membeberkan terkait dakwaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jadi di sini JP itu perlu membuktikan bagaimana motif nih bisa menyebabkan pelaku melakukan tindakan pembunuhan. Jadi JPU dan hakim dalam hal ini harus mampu membuktikan motif dalam dakwaan pembunuhan berencana. Yang motif itu penting untuk dibuktikan, dan yang paling penting ditemukan adalah unsur rencana dalam pembunuhan. Jadi unsur rencananya apa aja sih yang saudara dakwakan, misalnya jaksa penuntut mendakwakan. Nah, unsur-unsur itu harus objektif, di mana berawal dari motif dan timbul niat, maka saat dilaksanakan terjadilah tindak pidana. Nah, sedangkan terkait dengan motif merupakan bagian dari petunjuk unsur pembunuhan berencana. Motif merupakan satu hal yang harus digali dan dibuktikan oleh JPU dalam dakwaannya. Motif itu harus dicari. Hal itu untuk mengetahui niat pelaku, karena niat buruk atau niat jahat atau dalam bahasa Belanda mens rea itu ditentukan oleh motif, sehingga timbul perbuatan memang tidak secara langsung menyatakan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur perencanaan dalam dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pelaku. Jadi memang tidak secara langsung ya, tapi secara bertahap lah ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dalam sudut pandang kriminologi, motif itu diartikan sebagai dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat pada sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Jadi harus dibuktikan dong, itulah pentingnya motif dalam kasus pembunuhan. Tanpa motif nggak akan terjadi pembunuhan. Masa orang sekarang kita tanya, misal ya, Pak Sambo, kenapa alasan Anda membunuh itu? Ya, saya membunuh Joshua iseng aja. Kan nggak mungkin itu.
pasti ada sesuatu motif yang ada dalam diri Sambo yang belum terungkap dan harus diungkap oleh JPU dan oleh hakim selaku penegak keadilan. Nah, berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya selalu didasari dengan adanya motif. Ya, menurut kriminolog ya, motif itu adalah dasar atau dorongan dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Maka wajiblah motif itu dibuktikan dalam persidangan. Namun, jika berbicara tentang pembunuhan berencana, menurut ahli hukum pidana, rumusan pasal 340 ini tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan. Jadi ada beberapa pendapat lain yang menyatakan bahwa tidak perlu dibuktikan, sebagaimana hanya pendapat dari Prof. Edi Juarez. Nah, pendapat saya ini sejalan dengan ahli hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yaitu Profesor Muzakir, mengenai pembuktian motif dalam pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Saya setuju motif itu ada, tetapi apakah harus dibuktikan dalam konteks pasal 340? Nah, di sini Prof. Muzakir menuturkan motif dalam pembunuhan berencana harus dibuktikan untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi ataupun tujuan lebih lanjut setelah pelaku melakukan pembunuhan. Dengan demikian, penegakan hukum bisa dilakukan dengan adil. Nah, ada beberapa hal yang menggelitik yang biasa ditanyakan oleh masyarakat ya, yaitu tentang pertanyaan mengenai apakah yang harus dilakukan apabila Sambo ini tidak mau menjelaskan motif dirinya melakukan pembunuhan tersebut. Nah, jawabannya ini pertanyaan tersebut cukup menarik ya. Itu mungkin sering ditanyakan atau sering ada dalam benak masyarakat. Menurut saya, hal tersebut merupakan urusan pembuktian, yakni bagaimana teknik penyidik dan JPU ya atau penuntut umum menggali, membuktikan kasus tersebut. Membuktikan motif tidak harus dengan pengakuan dari pelaku. Jadi penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan sebuah motif, misalnya dari Sambo, tidak harus datang dari Sambo sendiri, tapi bisa juga datang dari orang lain. Tinggal nanti mengkaitkan keterangan-keterangan yang dihasilkan dari persidangan, apakah ini ada relevansinya antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya. Nah, disitulah dapat disimpulkan motif apa yang mendasari pembunuhan Yosua. Nah, menurut saya motif itu harus selalu dijelaskan dalam tindak pidana, karena motif merupakan hal yang mendasari suatu kejahatan. Jadi menurut saya itu penting motif itu. Makanya saya tidak sependapat dengan Prof. Edi Juarez. Kemudian yang kedua, pembuktian motif. Jawaban yang tadi, pembuktian motif sebenarnya tergantung pada teknik pembuktian yang dimiliki oleh penyidik dan JPU. Misalnya ya, dalam kasus Sambo ternyata tidak bisa ditemukan, maka kalau dalam kasus Sambo ini ternyata motifnya tidak bisa ditemukan oleh jaksa maupun oleh hakim, ataupun di awal-awal yang dicari oleh penyidik tidak ketemu juga, maka yang jadi pertanyaan adalah di mana profesionalisme mereka. Jadi harus profesional, seperti yang dianjurkan oleh Pak Kapolri. Gunakanlah CSI, Criminal Scientific Investigation. Jadi gunakan ilmu pengetahuan untuk menggali atau untuk membuat pengakuan-pengakuan dari terdakwa secara jujur. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah membuat KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik. Nah, ini untuk apa? Seperti yang saya terangkan tadi. Jadi untuk agar aturan itu bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan zamannya. Karena apa?
Hukum yang baik, produk hukum yang baik adalah hukum yang dibuat yang bisa menjangkau keadaan-keadaan di masa depan. Nah, salah satu hal yang menarik yang sering kita simak dalam persidangan kasus pembunuhan berencana yang menjadi terdakwa adalah Irjen Ferdy Sambo di PN Jakarta Selatan adalah perbedaan pandangan para ahli mengenai penting tidaknya motif pelaku dalam kasus pembunuhan yang diatur dalam 338 dan 340. Apakah motif itu harus dicantumkan oleh jaksa dalam surat dakwaan? Nah, di sini seorang ahli hukum yang bernama Dr. Franto mengatakan unsur dengan sengaja yang ada dalam pasal 340 berangkat dari motif, niat, dan adanya perbuatan. Nah, pembunuhan berencana membutuhkan waktu dan niat sehingga perbuatan pidana tersebut ada tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu. Jadi saya berpendapat pembunuhan berencana itu dasarnya pada motif. Motif bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan pembunuhan berencana telah terjadi. Maka di sini jaksa penuntut umum perlu menguatkan dan menggambarkan, menjelaskan motif itu di samping harus membuktikan unsur-unsur dengan sengaja dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal 340 KUHP. Jadi harus membutuhkan unsur-unsur apa, unsur delik apa, baik unsur objektif maupun unsur objektif yang ada dalam pasal 340. Itu harus dibuktikan. Kalaupun motif itu tidak diuraikan atau ada banyak data eksternal lain yang bisa digunakan untuk menggambarkan unsur dengan sengaja, maka mengingat untuk melihat unsur sengaja itu bisa dilihat dari motif. Niatan untuk perbuatan pembunuhan harus ada apa-apanya atau ada motifnya. Kalau tidak ada motif, maka tidak akan ada delik. Itu aja. Nah, dalam pasal 40 ini motif menjadi instrumen untuk membuktikan perbuatan yang disengaja. Untuk membuktikan pasal 340 KUHP tersebut, unsur motif harus dibuktikan. Motif bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan unsur sengaja. Karena data eksternal untuk menunjukkan tersebut bisa diperoleh dari banyak hal dari pihak luar ya. Nah, apakah petunjuk untuk membuktikan suatu tindak pidana harus ada saksi? Nah, yang melihat langsung, menurut saya agar petunjuk untuk menguraikan motif tadi tidak mutlak harus ada saksi yang melihat, sebagaimana dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa saksi itu tidak hanya orang yang harus melihat, mendengar, menyaksikan, tapi juga orang yang mengetahui, mempunyai ilmu pengetahuan tentang kejadian tersebut. Maka petunjuk tersebut bisa digunakan sebagai bagian dari bukti adanya tindak kejahatan. Jika keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, maka haruslah didukung alat bukti yang lain. Dengan demikian, unsur-unsur delik 340 itu haruslah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Demikian, saudara, itulah penjelasan atau tanggapan dari saya selaku ahli hukum pidana untuk mengcounter atau membantah pendapat dari Prof. Edi Huwaris ini. Demikian, semoga ilmu ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.